Coba sebelum saya bahas soal-soal yang kemarin di tryout-kan, eh, saya kasih kesempatan untuk 10 menit ya, mencoba mengerjakan soal-soal penalaran ya, soal-soal bukan hitungan ya, soal-soal silogisme atau penalaran umum ya. Oke, soal-soal yang tidak terlalu sulit mungkin, soal-soal yang mudah-mudah saja. Coba, bentar ya. Oke, silakan. Saya share di room chat ya. Ada 20 soal. Saya kasih kesempatan ngerjakan 15 menit saja atau 10 menit saja ya. Pilih 10 soal saja, kerjakan 10 menit ya. Sebentar, saya bukakan soal. Oke, sudah saya share PDF soalnya di room chat ya. Pengenalan pendalaman untuk materi penalaran umum ya, penalaran umum deduktif. Ini soal yang masih level muda, nanti ada soal-soal pendalaman yang levelnya sulit ya, dan soalnya baru. Ini sebagian mungkin ada yang pernah tahu, mungkin beredar di internet-internet atau di mana ya. Nanti ada soal-soal penalaran umum yang sangat-sangat baru dan itu amat rumit ya, tapi bisa dibuat trik praktis nanti ke depan. Oke, silakan bisa dikerjakan dulu, kurang lebih 10 menit sampai 15 menit saja. Pilih 10 sampai 15 soal. Oke, silakan Mbak Devi di timer ya, 15 menit maksimal. Kalau ada yang baru gabung nanti di-share ulang ya soalnya Mbak. Makan di sini, sofanya.
Liu mana?
Oke, waktunya sudah habis ya? Ya, oke, waktunya habis. Eh, Sebelumnya saya ingin ini apa dibuka dulu ya, apa namanya on kamera dulu supaya saya berusaha untuk kenal satu persatu pelan-pelan ya. Buka dulu on kamera. Kalau serta lama hafal insya Allah saya. Nggak perlu buka nggak apa-apa. Yang baru terutama ya, mohon berkenan untuk dibuka kameranya. Oke, biar kelihatan sesekali ya, nggak harus selalu on kamera. Oke, makasih Mas Bagus, Mas Adi, Mbak Putih Untari, Mbak Putih, Mbak Yuwaditya, lagi biar kenal Mbak Gentri. Mbak Gentri masih semangat. Mbak Gentri gimana, Rek? Rek, keterima CPN, SKD terus nota kedua. Aduh. Neng Kemenkumham. Nggak apa-apa ya, semangat. Bismillah tahun ini. Oke, Mbak Anisha, Mbak Olive. Nah, semangat ya, Mbak Olivia. Skornya tinggi, cuman belum beruntung, belum bisa ini. Mbak Mbak Ega, Mbak Nur Khalifa, Mas Maulana Afif, Mbak Dea, Mbak Dea, Mbak Nisa, Mas Anjas, Mbak Fitri, Mbak Nur Khalifa, Mas Galih, Mbak Fajriani Zain, Mbak Lila. Mbak Lila, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana suaminya? Manten anyar ya? Sorry yo, gak bisa teko. Oke, enggak apa-apa. Doanya mawon, Pak. Oke, oke, ya.
Makasih, Mbak. Oke, Mbak Lila, Mbak Niken, Mbak Mbak Caca. Mbak Caca ini baru lulus kuliah atau baru lulus SMA? Kuliah, Kok kayak masih kecil? kuliah. Ah, iya, masih muda ya usianya. Oke, Mbak Adinda Mawada, Mbak Alvina, Mbak Caca, Mas Anjas, Mas Adi, Mbak Putih. Oke, nggak apa-apa. Yang lain, ini 45 ya. Mungkin yang lain ini izin buka on kamera, baru ngatus paling. Oke, kita mulai aja ya. Nggak apa-apa, silakan ditutup kembali kameranya. Nanti yang lain gantian. Oke, ya sebelumnya eh, kita akan coba cek kemarin ya soal yang tryout. Sebetulnya sudah saya petakan ya bab-bab apa saja, materi apa saja yang paling sering keluar. Sudah saya petakan. Nanti akan saya share di grup. Kemudian setiap pembelajaran pendalaman itu nanti akan kita tandai bahwa itu sudah kita lakukan. Kemudian juga soal-soal paket. Soal paket akan selalu mewarnai dalam pembelajaran kita. Maksudnya soal paket itu dalam satu paket 35 soal tes intelijensi itu berbagai bab campur jadi satu. Jadi ada pendalaman, ada paket juga. Nanti momen di bimbel tambahan itu bimbingan untuk TWK dan PKP. Jadi porsi yang terbanyak belajar kita adalah porsi tes intelijensi umum karena itu yang paling sulit untuk dipelajari secara mandiri, termasuk juga TWK ya, tes wawasan kebangsaan. PKP juga perlu arahan dan perlu latihan soal dengan uji mental, uji kecepatan, uji fokus baca, uji soal-soal yang relatif baru dengan soal-soal yang panjang-panjang, itu penting. Jadi luas, teramat luas ya, jangan meremehkan apapun subtesnya. Oke, supaya tidak berpanjang lebar, langsung aja kita ke materi karena saya tidak bisa terlalu berlama-lama untuk malam ini, sifatnya tambahan saja. Jadi paling lama jam 8 sudah selesai kita. Oke. Mbak Devi, nanti saya tolong diingatkan ya, jam 8 kurang seperempat, supaya Mbak Aisyah yang anak SMA 2 yang mau ambil FK jalur internasional itu, supaya nggak lupa saya ya. Nanti lupa kelupaan, ngalir nanti, kasihan dia. Kasih soal dulu ya, jam 7 seperempat. Oke, eh, saya buka untuk soal yang kemarin ya. Soal kemarin sampai nomor berapa ya? Oh, sampai nomor 12 ya. Oke, bagi yang kemarin tidak mengikuti tryout-nya, terpaksa hanya bisa untuk menyimak saja ya. Jadi lain kali usahakan selalu ikut tryout ya, karena nggak semuanya ikut tryout kemarin dari data yang masuk. Oke, jadi langsung ke nomor 13 ya, langsung ke nomor 13. Coba dilihat untuk soal nomor 13 ini. Soal ini sering sekali keluar ya, soal sering sekali keluar. Jadi kalau ada soal-soal yang berbau dengan bunga, kemudian untung, laba, rugi, dan lain-lain itu selalu keluar. Dan prinsipnya ini, kemarin sudah saya berikan bahwa kalau untung itu jual, min beli. Kenapa nggak beli min jual? Karena untung itu jualnya lebih besar, maka jual menjadi pengurang, sehingga hasilnya bernilai positif. Gitu. Untung itu prosentase terhadap beli, termasuk rugi. Kalau diketahui rugi, maka rugi sama dengan beli min jual. Maka di sini ditanyakan beli, berarti belinya di X, jualnya 112.000, ruginya 20% terhadap jual, terhadap beli, maka X begini.
20% itu 1/5 X, nanti akhirnya pindah ke ruas kanan, ruas kiri gitu ya. Ini X, ini pindah ke sini, jadi ini 1/5 kan ya, 20% kan 20/100. Kalau diperkecil dibagi 20 kan 1/5, sehingga 1/5 X. Nah, 1/5 X pindah ke ruas kanan, min 1/5 X. Min 112.000 pindah ke ruas kiri, jadi plus 112.000. Sehingga di sini nanti 4/5 X, ini 112.000. Nah, caranya jangan dikalikan, nanti jadi besar. Nanti jadi besar. Jadi ini sama ini dicoret. Karena ini dengan ini kan dibagi. Gitu ya. Jadi 11 dibagi 4 itu nilainya 2. Ya. 11 dibagi 4 nilainya 2. 2 ya. 2. Ya. 2 kan berarti 8. 8 sisa 3. Maka 32 bagi 4, 8. 28. Begitu. Nah, sekarang tinggal 28.000 nih. 28.000 baru kali 5. Maka pas nilainya 140.000. Ini jawaban. Tapi ada cara yang lebih cepat. Ketika ketemu soal-soal kayak gini dan saya yakin soal-soal kayak ini selalu ketemu keluar ya, sering sekali keluar soal. Maka untuk mempercepat, kita tidak perlu menggunakan rumus cepat ini, kita langsung aja lirik ke opsinya. Kita langsung lirik ke opsinya ya. Karena ini 20% rugi, oke, 20% rugi, supaya jualnya sekian, langsung aja kita langsung menuju ke sini. Karena ini bulat. Karena ini bulat, maka langsung menuju ke sini. Kenapa enggak 45 dulu, Pak? Karena potongannya itu bulat. Tinggal 112.000 kan bayarnya kan, menjualnya. Artinya 000 itu loh, bulat. Tidak ada pecahan-pecahan sama sekali uangnya. Maka mencobanya langsung yang mudah aja. 20% terhadap 40. Ya, jadi 20% terhadap 140. Begitu kan ya? 20% terhadap 140. Ya ini aja kali ini. 2 kali 4 kan 28. Nah, 28.000. 28 juta. Kan gitu. Udah jelas, 28 tambah 112 pas. 140 juta. Begitu. Jadi 20% dari beli, kita anggap bahwa jawabannya ini dapatnya 28 juta kerugiannya. Ternyata ruginya ditambah dengan jualnya itu klop 140. Maka betul. Lupa itu berarti artinya otak-atik gatuk. Iya, karena angkanya bulat enak. Mencobanya kalau enggak ini, dan ini. Angkanya enak. 2 kali 13, 26. 26 tambah 12. Nggak mungkin pas. Nggak mungkin pas. Gitu maksud saya. Gitu ya. Jadi 26 tambah 13 ya nggak mungkin 130 begitu. Kalau 15, 2, 15, 30 juta. 30 juta tambah 112, nggak mungkin 150 juta. Nah itu maksud saya. Jadi itu adalah cara nalar. Cepat. Begitu. Biasakan mengerjakan soal dengan rumus cepat, rumus praktis, dan nalar cepat. Mana yang lebih cepat? Menurut saya nalar cepat. Kalau sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 14. Nah, nomor 14 ini nomornya ya. Ini soal ya. 15 orang pekerja menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 1 hari. Pada proyek pekerjaan direncanakan selesai dalam waktu 1 hari. Oke, setelah bekerja 18 jam, oke, bla 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 bla. Kalau ada soal dengan karakter kayak begini, maka menyelesaikannya dengan trik begini. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Jadi analoginya ketika kita punya suatu bangunan, bangunannya itu sekian lebarnya. Kemudian ada 15 orang ingin menyelesaikan sekian. Tapi selesainya harus 1 hari. Ternyata setelah 18 jam, nah ini kan 24 jam kalau 1 hari. Setelah 18 jam ternyata ada kendala-kendala.
Tapi si pemilik bangunan itu maunya tetap 1 hari. Maka tambahan pekerjanya supaya klop selesai 1 hari berapa? Nah, karakter soal kayak begini, maka cara menyelesaikannya dengan cepat dan praktis dan sulit untuk lupa. Sulit untuk lupa itu caranya begini. Buat 2 ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kanan, ini ruas kiri. Nah, ruas kanan adalah di mana total pekerja yang diketahui kali lamanya, waktu 1 hari. Karena ini satuannya jam, maka 1 hari ini jadikan jam, 24 jam. Maka kali 24 jam. Oke, jadi luas kanan 15 kali 24 jam. Sekarang luas kiri adalah tahapan. Tahapan bekerja. Tahapan proyek itu diselesaikan. Kita coba pahami. Tahap pertama, coba baca, pahami pelan-pelan. Tahap pertama, setelah bekerja 18 jam, 3 orang mengalami kecelakaan. Berarti jam pertama sampai jam ke-18 jam, itu semuanya bekerja. Sepakat? Berarti tahap pertama, 15 orang pekerja, semuanya bekerja selama 18 jam. Ini tahap pertama. Nah, tahap kedua, plus. Nah, begitu ya. Tahap kedua. Tahap kedua, 3 orang bekerja kecelakaan dan tidak dapat mengerjakan proyek. Artinya, berarti setelah 18 jam, itu ada 3 orang yang absen, tidak bekerja. Begitu. Ya, berarti akibat itu terhenti selama 3 jam. Berarti kalau terhenti selama 3 jam, apakah selama 3 jam itu ada yang bekerja? Inilah tahap kedua. Karena terhenti proyeknya, maka 0 pekerja. Nah, jadi 0 pekerja selama 3 jam. Inilah tahap kedua. Nah, sekarang sisanya itu tahap ketiga. Supaya paham konsepnya. Kalau jenengan paham konsep seperti ini, maka jenengan diulik soal bagaimanapun bisa menjawab. Konsepnya ini dulu dipahami. Berapa tambahan pekerja agar selesai tepat waktu? Tepat waktu tetap 24 jam. Berarti sisa 3 jam ditambah 18 jam. Masih ada berapa jam? Tinggal 3 jam. 18 tambah 3, 21. Betul? 21 tambah 3, 24 jam. Berarti 3 jam terakhir, itu berapa total pekerja yang bekerja semua? Nggak logis kan ketika yang bekerja hanya 15 orang, yang ini tadi terhenti. Nggak logis. Maka yang ada di sini, P nggak tahu berapa ini yang bekerja. Berapa P ini yang bekerja. Nanti setelah ketemu P-nya berapa, maka kalau lebih dari 15 berarti tambahannya. Tambahannya itulah yang ditambahi dari 15. Ini konsepnya. Nah, kalau gini sudah enak, cepat. Ya. Sekarang ini dikalikan. 20 kali 15, 300. 4 kali 15, 60. 3, 60. Begitu ya. Oke ya. 360 apa 3.600? 360 ya. Oke. Kemudian ini kali ini 18 kali 15 berapa? 05981. 270. 270. Ini 0. Ini 3P. 3P itu 3 kali P tadi ya. P bekerja kali 3 jam. 3P. Maka 3P sama dengan pindah ke ruas kanan menjadi 90. Ya, 90. Maka P sama dengan 30. Karena 90 dibagi 3. Oke. Artinya awalnya ada 15 pekerja, ternyata 3 jam terakhir yang bekerja harus 30, harus banyak supaya tetap selesai 24 jam. Berarti tambahannya dari 15 adalah ini. Dari 15 menuju 30 tambahannya 30. Gitu ya. Oke.
Mudah-mudahan dipahami. Coba dilihat sejenak ya. Saya sebentar ya. Ada chat. Kayaknya penting banget. Getar-getar terus. Coba dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nomor 15. Nah, ini selalu sering keluar ya. Jadi soal seperti ini adalah soal tentang bab perbandingan ya, bandingan. Perbandingan ada dua yang sering keluar, perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, ini soal perbandingan apa? Kita pahami aja dengan pemahaman. Motor berjalan sejauh 310 km, memerlukan bensin 5 liter. Jika Andi mengendarai sejauh 186, logikanya liternya semakin turun. Nah, cara ini harus ditulis, turun. Ini angkanya juga turun. Maka ketika sama kata-kata ini turun dan turun, berarti perbandingan senilai namanya. Kalau senilai, maka X yang awalnya itu di bawah dari 5, maka tetap posisinya di bawah. Nah, jangan ditukar di atas. Nah, tetap. Nah, begini ya. Jadi, seperti itu caranya. Oke, tinggal main coret-coret aja. Ini coret dengan ini, berarti hasilnya ini dibagi ini 6, 6 sisa 1, 10 bagi 2. 62. Maka X sama dengan 186 dibagi 62. Pas 3 ya? 3. Jawabannya 3. Jret. 3 liter. Gitu ya? Saya spontan ya mengerjakannya. Kalau kecepatan ngitung, nggak apa-apa. Ke depan kalau ada yang kemampuan hitungnya kurang, nanti akan ada ini. Saya ngajarkan hitung-hitungan dengan santai, dengan pelan. Oke, nomor 16. Nah, ini soal nalar ya, soal nalar. Tidak perlu dengan menggunakan statistik, pakai nilai tengah data dan tidak perlu ya, nalar aja ini. Jadi, nomor urut absen Dava urutan ke-17 dari atas. Berarti ini dari atas, atas, tuh 2, 3 terus sampai di sini 17. Ke-17 inilah Dava dari atas. Kemudian dan urutan ke-17 dari bawah. Berarti di sini seret-seret itu di sini dari bawah juga 17. Nah, ini urutan ke-17 juga. Banyaknya siswa dalam kelas tersebut berapa? Termasuk Dava. Maka banyaknya siswa adalah di sini ada 17 orang, di sini ada 16 orang. Ya. Aslinya kan di sini 16, di sini 16, di sini Dava. Nah, berarti kan 17 sama 16. Atau 16 kali 2, 32, ditambah 1 Dava. Berarti 3, 3. Hanya begitu saja ya. Jangan bingung ya. Jangan bingung. Nomor 17. Hubungan antara X dan Y besar mana? Ini di sini X-nya itu ada 3, ada 4. Ini di sini ada 3, ada 4. Berarti sama dong. Apakah itu jawabannya? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena di sini tidak dijelaskan bahwa X dan Y itu bilangan bulat atau tidak. Masalahnya itu.
Sehingga tidak bisa ini dijelaskan. Kadang X lebih besar, kadang Y lebih kecil, kadang X lebih kecil, kadang Y lebih besar. Sehingga hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Kalau kuncinya salah, kuncinya nggak sama, insya Allah kuncinya yang salah ya. Saya nggak ngecek kuncinya. Oke, nomor 18. Semuanya kan punya kunci ya, karena ada Google Form kemarin. Nah, ini kok begini ya soalnya. Ini kayaknya angkanya gini, ini 7 kayaknya. 75 ya, 75%. Besar mana ini dengan 75%? Kalau melihat angka ini, jelas ya, jelas besar ini kan. Karena ini X 8/7. 8/7 kan pasti lebih dari 1 nilainya. Nah, 75% kan 75/100. Artinya kurang dari 1. Kurang dari 100/100. Kan begitu. Gitu ya. Sehingga jawabannya X lebih besar daripada Y. Oke, lanjut. Nomor 19. X pangkat 4 sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Kalau kita nggak jeli mengerjakan soal ini, dan kita nggak pernah belajar untuk aritmatik dasar, maka kita akan menjawab dengan begitu cepat tapi ngawur, bahwa X sama dengan Y. Padahal X-nya pangkat 4 itu bisa plus, bisa juga X min 1. Kalau Y hanya 1, maka X kadang sama daripada 1, kadang X kurang daripada Y. Maka jawabannya ini. Kenapa kok ini bisa hasilnya min 1? Coba, X pangkat 4, itu artinya kan berapa kali berapa kali berapa kali berapa supaya 1. Ini. Maka boleh saya kasih min 1, min 1, min 1, min 1. Min 1 kali min 1, 1. Min 1 kali min 1, 1. 1 kali 1, 1. Nah, artinya min 1 juga sama. Ini juga boleh. Berarti E kadang min 1, E kadang 1. Begitu. Nah, ini punya dua himpunan penyelesaian, sementara Y hanya 1. Maka ini jawab. Kadang X lebih kecil daripada Y, kadang X sama dengan Y. Oke, lanjut nomor 20. Soal perbandingan itu tidak hanya berupa cerita. Soal perbandingan itu bisa berupa angka. Dan banyak pula soal perbandingan yang berupa angka. Nanti akan ketemu kalau pendalaman tentang soal perbandingan ke depan ya. Kalau ada soal kayak gini, ambil depannya aja. 7/8, 8/9. Bandingkan 7/8 sama 8/9. Ada dua trik cepatnya. Trik cepat yang pertama, kalau selisih pembilang dan penyebut itu sama, selisihnya sama-sama 1 kan? 7 dan 8 selisih 1. 8 dan 9 selisih 1. Ketika selisihnya sama, maka lebih besar angka yang besar. Jret. Itu konsep. Jadi ketika 13/17 sama 16 per selisihnya 4 ya, per 20 selisihnya 4, maka besar ini. Begitu. Oke. Cara kedua untuk mencari besar mana, cara kedua bisa digunakan perkalian silang. Atas ke bawah dulu, kalikan, taruh di sini. 63. Kemudian bawah kali atas, ini kali ini. 64. Maka besar mana? Jret. Terbukti besar ini. Maka jawabannya X kurang dari Y. Jret. Nah, gitu ya. Lanjut. Nomor 21. Nah, ini rumit. Karena ini soal-soal tentang peluang. Nanti akan belajar bab tentang peluang. Peluang itu bisa dengan cara kombinasi matematika, bisa dengan permutasi, bisa dengan permutasi siklik, bisa dengan teori slot kejadian, bisa dengan cara manual, kaidah pencacahan. Tapi kalau soalnya banyak angkanya, dengan kaidah pencacahan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Maka harus dengan teori rumus cepat. Rumus cepat itu bisa kombinasi, bisa permutasi. Cara memahami kombinasi atau permutasi, itu ke depan akan saya berikan cara yang sangat sederhana dan mudah untuk dipahami.
Tapi seringkali cara yang paling cepat itu menggunakan teori slot kejadian. Oke, ini kita gunakan teori slot kejadian. Ada angka yang disediakan. Berapa saja angkanya? 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Ada 6 angka. 6 angka. Dari 6 angka itu, kita disuruh menyusun, terdiri dari 3 angka. 3 angka. Artinya, ada 3 kotak. Angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Disuruh menyusun berapa caranya. Ketika 3 angka itu adalah angka-angka yang berlainan, yang nilainya lebih besar dari 400, tapi harus ganjil. Nah, ini dulu. Oke, sekarang kita pahami. Nilai yang lebih dari 400, pasti yang menjadi kepalanya atau ratusannya adalah pasti angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 9 saja. 5, 6, 7, 9 saja. Ada 4 opsi saja. Maka di sini ada 4 peluang. Oke, ini harus dipahami cukup. Kemudian kita fokus harus ganjil. Supaya ganjil, maka yang paling belakang harus ganjil. 401 ganjil, 403 ganjil. Itu maksudnya. Maka belakang harus ganjil. Supaya ganjil, maka kita pilih angka yang ganjil. 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. Oke. Sekarang ini ada 4 peluang juga. Kita tulis 4 peluang. Masalahnya tinggal cari di sini, berapa di sini slot kejadiannya. Kalau ini sudah ketemu, maka total peluang banyaknya tinggal dikalikan, kali angkanya. Masalahnya nyari ini, yang mungkin harus dipahami. Coba, pelan-pelan, fokus. Saya coba membuat simulasi angka, saya ambillah angka 500. Saya ingin membuat 523. Berarti saya ambil angka 5, ambil angka 3, dan ambil angka salah satu di antara itu, tapi tidak boleh sama, karena syaratnya harus berlainan. Berarti saya ambil 2. Nggak boleh ngambil 3 lagi, nggak boleh ngambil 5 lagi. Itu maksud saya. Berarti begini, ada berapa angka yang disediakan? 6 angka. Kalau sudah diambil 1 dan sudah diambil 1, maka di sini peluangnya hanya 4 milihnya. Maka di sini 4, selesai. Kalikan. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Lupa nggak ada jawabannya? Nggak apa-apa. Nggak ada jawaban. Yakin sekali saya. Nggak apa-apa, nggak ada jawaban. Gitu. Oke ya? Nggak tahu kuncinya apa jawabannya. Nggak, saya yakin nggak ada jawaban. Nomor 22, dalam suatu pesta yang dihadiri 10 pasang suami istri, mereka berjabat tangan satu sama lain. Peluang, nah lagi-lagi peluang. Kasus ini pakai kombinasi atau permutasi. Saya sampaikan kasus kombinasi ketika cara-cara yang dipakai, ketika orangnya sama, terhitung satu cara, walaupun itu 2 model cara, maka itu kombinasi. Contoh ini, kalau Agus dengan Budi di sini bersalaman, maka diwalik Budi salaman dengan Agus, orangnya tetap sama. Maka 2 cara ini dihitung satu cara. Inilah soal cerita yang mengarah ke kombinasi. Maka penyelesaiannya harus dengan kombinasi. Begitu. Oke ya? Jadi soal ini dengan kombinasi. Kita cek dulu semestanya berapa. Total yang terlibat berapa. Total yang terlibat 10 pasang. Kalau 10 pasang ya 10 kali 2. Maka 20. Kombinasi berapa di sini? Karena jabat tangan melibatkan 2 orang, maka di sini 2.
Selesai, tinggal kita hitung. 20 faktorial dibagi 20 min. Nah, minnya berapa? Tergantung ini. Min 2 faktorial. Nah, ini. Kali. Dikalikan. Kalau kombinasi, bawahnya harus ada kalinya. Kali 2 faktorial. 2 dari mana? Ini. Sudah, 20 faktorial per 18 faktorial kali 2 faktorial. Faktorial itu artinya 20 kali 19 sampai kali 1. 18 kali 19 kali 17 sampai 1. Nah, maka kalau begini ini trik cepatnya, dicoret aja bahwa di atas 18 itu ada angka 19 dan 20. Coret 19 kali 20. Coret. Begitu ya. Atasnya 19 tapi sampai angka 20. Begitu. 2 adalah 1 kali 2. 20 dibagi 2, 10. 10 kali 19, 190. Jadi jawabannya 190. Begitu ya. Saya ulang, faktorial itu adalah 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nah, ini tadi kan 18 faktorial. Ini 20 faktorial. 20 faktorial kan 1 kali terus sampai kali 20. Nah, ini kan 1 terus kali sampai 18. Sama saja kan? 18-nya coret sampai 18 coret. Tinggal 19 dan 20. Begitu. Oke ya? Mudah-mudahan paham. Itu kombinasi. Kalau soal permutasi bagaimana, Pak? Nah, ke depan ada pendalaman ya. Intinya permutasi itu kalau ada soal cerita ketika dibalik tetapi menghasilkan cara yang berbeda, maka itu dihitung sebagai banyaknya cara. Contohnya, ketika ada 3 orang, A, B, C, disuruh menjadikan ketua dan wakil. Berapa banyaknya cara? Ketua dan wakil. Bisa jadi kadang ketuanya A, wakilnya kadang C. Bisa jadi ketuanya C, wakilnya A. Ini dua cara, dua cara. Meskipun orangnya sama. Kenapa? Karena ada posisi. Maka terhitung dua cara. Maka kalau ada kasus yang kayak begini, harus menggunakan perhitungan pakai permutasi. Ini berapa banyaknya cara? Berarti 3 permutasi 2. Kenapa 2? Karena ketua dan wakil saja. Maka 2. 3, karena banyaknya 3. Kalau permutasi cara hitungnya 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial. Kalau permutasi tanpa kali 2. Tanpa kali ini. Tanpa. Nah, itu tok perbedaannya permutasi. Sehingga 3 faktorial ini 3 dikurangi 2 kan 1. 3 faktorial itu 1 kali 2 kali 3. 3 min 2 itu 1 faktorial. 1 faktorial itu 1 kali 1. Artinya jawabannya 6. Begitu. Kalau ada soal kayak begini, maka berapa banyaknya cara untuk memilih ketua dan wakil ketua dari 3 orang itu? Caranya ada 6 cara. Kalau tidak percaya, buktikan dengan teori kaidah pencacahan. Bisa A dengan B, bisa A dengan C, bisa B dengan A, bisa C dengan A, bisa A dengan C. 5 kurang, bisa B dengan C. Betul? Kurang 1, sudah pas 6. AB, AC, BA, CB. Terus BC. Nah, BC ya. Nah, jadi 6 ya, ada 6. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini gambar sekarang. Besok soal gambar pada saat ujian itu keluar paling banyak, 6-8 gambar. Di antara 35 soal. Banyak sekali soal gambar keluar. Jadi soal TIU di dalam tes CPNS itu ada 3 jenis soal. Kuantitatif, verbal, ada figural alias gambar. Kuantitatif ini ada kurang lebih 15 bab materi. Peluang, cara waktu kecepatan, hitung laba rugi, potongan-potongan diskon, peluang kejadian, statistika, himpunan, barisan aritmatik, deret angka, dan lain-lain. Banyak. Kemudian kalau verbal, ada analitik,
ada analogi, ada silogisme, ada penalaran deduktif, ada 4 submateri verbal. Kemudian untuk gambar, itu ada 3 pola gambar. Pola gambar ketidaksamaan, mana yang beda, pola gambar serial, pola gambar analogi. Itu sesuai dengan Permenpan RB, BKN, kisi-kisinya. Tetapi ketika figural didalami, itu bisa mengembang menjadi 8 pola gambar yang sering keluar, yang biasa diujikan di tes TPA-nya UNER, itu ada 8 pola gambar. Dan itu harus didalami. Siapa tahu keluar juga. Yang pasti manfaatnya adalah ketajaman insting kita itu semakin terasa. Kecepatan dengan insting cepat yang kayak ngalir otomatis itu akan semakin muncul. Gitu. Soal seperti ini mencari gambar yang ketidaksamaan alias yang berbeda. Yang berbeda di antara ini, nah ini butuh jam terbang ya, butuh jam terbang. Kalau melihat pola seperti ini, artinya ada satu bagian bangun yang kecil itu dibagi menjadi 2 atau nempel di 2 bangun datar yang lainnya dengan pembagian yang sama besar. Dengan pembagian yang sama besar, dengan pembagian yang sama besar, dengan pembagian yang sama besar. Bedanya ini saja, tidak sama. Ya, tidak sama. Kenapa? Kalau kita bagi di sini, kan ini dan ini beda luasnya. Wong ini aja sisinya beda panjangnya. Maka jawabnya adalah C. Nggak tahu kuncinya apa ya, kemudian C. Oke, nomor 24. Nah, ini adalah soal serial. 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 Artinya perubahan gambar yang itu ada keteraturan. Keteraturan ya. Ini kalau kita lihat panahnya, kita fokus mana dulu? Panah boleh atau ini dulu boleh? Panah dulu, hadap kanan, hadap bawah, hadap kiri, maka pasti hadap ke atas. Begitu. Oh sama, berarti itu enggak cukup. Maka harus dilihat satunya. Ini ternyata ini muter ke kanan, jadi di sini. Ini bergeser ke bawah. Muter lagi ke kanan, jadi di sini bergeser. Ya, muternya sejauh berapa? Di sini menjadi di sini. Berarti muternya tidak sampai melebihi satu sisi. Baik, paham? Maka di sini pasti nanti akan nempel di sini. Nah, berarti kita cek aja yang nempel di pojok bawah. Oh, ini gambarnya salah. Ya, salah lagi opsinya. Jadi saya tidak salahkan ya, banyak peserta yang nilainya kurang. Ternyata soalnya nggak bagus ya ininya. Ketikanya mohon maaf ya, kemarin buru-buru tryout-nya. Jadi tidak valid hasilnya kemarin, besok kita kasih soal paket lagi ya. Kemarin buru-buru memulainya karena saya enggak niatkan untuk segera mulai, maunya itu minggu ketiga. Tapi kemarin segera mulai supaya ya kalau nggak segera dimulai nanti biasanya mundur-mundur malah. Nggak apa-apa, ini bonus ya. Jadi saya anggap benarin. Kalau jenengan jawab salah, anggaplah benar. Jadi nilainya akan naik. Begitu. Nah ini juga gambar berikutnya. Gambar berikutnya. Nah ini ada yang polanya itu berubah ya. Ini dengan ini dengan ini, maka ini akan kembali ke sini ya. Jadi perubahannya ini tetap, maka kembali lagi ke sini. Berarti jelas ya, nggak mungkin ini. Nah, tinggal A, B, C. Begitu. Kemudian ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, maka ini nanti pasti gini lagi. Ya. Berarti nggak mungkin ini. Maka tinggal ini dan ini. Maka tinggal ngecek yang tengah. Yang tengah. Yang tengah ini dengan ini dengan ini bercermin, maka ini harus bercermin begini. Nah, maka yang betul adalah jeret. Rumit. Kalau instingnya tidak tajam, tidak terbiasa, maka kita akan ambisi. Ambisinya bagaimana? Saya ajari. Siapa yang merasa ambisi akan introspeksi diri kalau melihat soal gambar. Orang peserta yang ambisi itu ingin melihat tiga-tiganya. Karena apa? Inginnya cepat. Inginnya selesai cepat, justru malah lama. Karena yang dilihat itu tiga-tiganya. Ya gimana bisa fokus? Nggak boleh. Jadi kalau elemennya lebih dari 2 elemen,
elemen gambar yang beda, yang banyak, maka titik kuncinya harus fokus perubahannya. Nanti akan saya tunjukkan. Gambar yang elemennya banyak dan rumit, ada triknya nanti. Begitu. Jadi soal gambar terumit bagaimanapun, ada triknya nanti. Jadi kalau besok ujian soal gambar, malah kita berharap soal yang sulit. Asik, kayak begitu. Oke, nomor 26 sekarang. 26 ini berarti gambar apa ini? Nggak ada pertanyaannya. Mencari, eh, biasanya kalau nggak ada yang tanyanya gini adalah mencari yang sama. Mencari yang sama. Kalau sama itu biasanya model rotasi, bukan cermin. Biasanya begitu. Nah, tapi tidak perlu pusing-pusing dengan diputar-putar. Fokuslah pada satu titik dan titik sebelahnya. Elemen itu dan elemen yang berdekatan. Elemen ini misalkan arahnya ke sana, terus ini di sini. Nah, maka ketika kita putar ke sini atau kita anggap ininya di bawah, nah gitu, kita anggap ininya di bawah, maka ini harus begini. Ketika ini di atas, maka ini kita putar supaya ini di bawah. Apakah sudah sesuai dengan ini? Itu maksud saya. Ini contohnya, ini sudah di bawah. Ternyata beda arah panahnya, maka ini jelas salah, kan begitu. Ya, ini sudah di bawah. Ternyata nggak sama dengan ini, maka ini salah. Oke, ini sudah di bawah. Enggak, ini di atas. Kalau diputar ke sini, ternyata ini sebelah kanan, ini kebalik arahnya, salah lagi. Ini kita coba cek, apakah betul? Ini salah jelas ya. Coba ini kita putar, kita putar, kita putar. Oke, sudah bisa muter. Bayangin, kalau nggak tatap muka gini, nggak enaknya. Ada kekurangannya, tetapi bisa kok, bisa. Coba bayangin diputar. Ketika sudah diputar, ini sebelah kanannya betul. Kanan kan? Ya, fokusnya di situ. Ini sebelah kanan betul? Kanan. Ya, tepat ya. Nah, terus ini jatuhnya sebelah kiri, hadap ke bawah. Betul ya? Sementara betul. Tapi ini kita cek, apakah ini betul? Ini jelas salah. Begitu ya. Jadi yang paling dekat ini, yang lain mutlak salah. Meskipun ini nggak pas benarnya, nggak pas. Jadi ini soal ini nggak valid menurut saya. Ya. Jadi ini agak condong ini jawabannya. Ya. Tetapi ini kurang pas juga karena arah panahnya ini nggak pas. Harusnya nggak begini arahnya panahnya ini. Tapi paling dekat ini. Oke ya? Cukup. Ini mau dipakai di mana? Iya ini. Nah, ini. Saya marketing siapa? Teman Mas Arif. Oh. Oke, lanjut ya. Nomor 27. Seorang ASN berangkat ke kantor mengendarai sepeda motor kecepatannya ini. Setelah 5 jam, karena takut terlambat, motor itu dipacu kecepatannya dengan 60 km per jam. Jika kecepatan rata-rata. Nah, ini saya ajari trik cepatnya ya. Rata-rata jam pertama ditambah jam kedua. Jam pertama adalah 5 jam. Jam kedua tidak tahu. Karena total lamanya perjalanan nanti akhirnya 5 tambah X. Begitu. Oke ya. Nah, sekarang untuk yang pertama ini, yang sebagai pembilang, itu adalah 45 selama 5 jam. Berarti 45 km kali 5. Yang kedua, 60. Kecepatannya dipacu lagi. Tapi nggak tahu berapa lamanya itu yang pakai 60. Yang 60 km per jam nggak tahu, maka 60 kali X. Kecepatan rata-rata ini 50. Ya, kecepatan rata-ratanya adalah 50. Nah, sudah tinggal kita petakan. 45 kali 5, 60 kali X. Begitu. 45 kali 5 jelas ya, 225. Ditambah 60
X. 50 kali 5, 22, 25, 0. 50 kali X, 50X. Nah, maka 50X pindah ke kanan, 60X min 50X. 225 pindah ke kiri, 250 min 225. Ini hasilnya 25, ini hasilnya 10X. Maka X sama dengan 25 per 10, alias X sama dengan 2,5. 2,5 jam. 2,5 jam tambah 5 jam, selesai. 5 jam tambah 2,5 jam, maka 7,5 jam. Itu ya cara cepatnya begitu. Oke, dipahami ya. Jadi kecepatan pertama berjalan selama 5 jam, maka 45 kali 5. Kecepatan kedua, tidak tahu selama berapa jam. Maka plus 60 kali X lamanya. Dibagi lamanya pertama, 5, ditambah lamanya kedua, nggak tahu, X. Nah, setelah itu kalikan silang ya. Nah, baru X-nya ketemu dijumlah dengan 5, karena X adalah kecepatan saat 60 km per jam. Selama 2,5 jam. Oke, 28. Nah, ini soal tentang sama, menggunakan pola peluang. Cuman kalau ada pola soal kayak begini, ini unik. Ini unik, pernah keluar tes kayak begini, tahun-tahun agak lama. Tapi harus tahu, untuk menyusun kata yang dapat disusun dari ini. Cara cepatnya, ada berapa kata ini totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kata. Maka yang menjadi semestanya, pembilangnya adalah 10 faktorial. Yang menjadi penyebutnya, ada berapa yang sama? Nah, itu yang penting. A yang sama ada 3, maka 3 faktorial. Kemudian, yang sama lagi adalah N. N-nya ada 2, maka kali 2 faktorial. Kali ya. Kali apakah ada lagi yang sama? Kita cek, yang sama lagi ternyata ada lagi G. G-nya ada 2, maka kali 2 faktorial. Selesai, nggak ada lagi yang sama. Cukup, maka ini selesaikan. Nah, 10 faktorial jelas, coret-coret, tinggal 7, tinggal 4, 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10. Dibagi 2 kali 2. 2 kali 2 kan 1 kali 2 kali 1 kali 2. Kan begini. 2 kali 2 kan 4. Nah, 4 bisa coret dengan ini. Selesai. Maka tinggal 5 kali 6 kali 7 kali 8. Lama ini ya, 5 kali 6. Nah, lama ya. Cara cepatnya, lihat. Lihat, 5 kali 6 berapa? 0 belakangnya. 0 kali 7, 0 belakangnya. 0 kali 8, berapapun 0 pasti 0. Jret. Jawabannya ini. Berapapun kalau kali 0 pasti 0. Maka jawabannya E, nggak usah dihitung. Karena angka paling belakang 0, hanya E saja. Di sini nggak ada angka belakang yang 0. Pasti kalau dihitung pasti belakangnya 0. Kalau nggak percaya, buktikan. Oke ya? Paham perkaliannya? Jadi soal-soal CPNS itu hitung cepatnya kita harus instingnya tajam. Sering latihan dulu. Setelah sering latihan, maka cara kedua, tahap peningkatan kualitas kecepatan, itu adalah melirik opsi. Setiap mengerjakan soal, pada tahap tengah-tengah, sebelum menuntaskan hitungan, lirik opsi, begitu. Karena di opsi itu seringkali dibuat soal-soal yang sengaja disiapkan angka-angka yang beda. Begitu. Oke ya? Nomor 29. Berat rata-rata. Soal seperti ini juga sering keluar. Ya, ini soal paket. Kalau bicara soal ini adalah mencari soal tentang rata-rata. Ketika ada dua kelompok. Cara cepatnya, coba cek rata-rata total dulu. Rata-rata total ya jelas ini semua peserta didik 54. Fokusnya di sini. Maka tulislah di tengah-tengah kotak itu 54. Kemudian kita cek perbandingan laki-laki dan perempuan. Jangan ketukar. Laki-laki, perempuan. Nah, tulis begitu ya. Boleh laki-laki. Kalau sebut di sini maka tulis laki-laki dulu. Biar nggak ketukar. Ya. Terus tulis laki-lakinya berapa? Oh, ternyata laki-lakinya ada 62. Tulis 62. Nah, perempuannya tulis juga
Perempuannya berapa? Tulis, perempuannya 48. Perempuan, 48. Nah, sekarang cara cepatnya, langsung kasih silang, seret ke sini. Ini selisihkan, selisihkan. Selisihnya berapa? 54 dikurangi 48, 6. Dikurangi ya, 48 tambah 6 kan 54. 6. Taruh sini, jret. Maka ini punyanya laki-laki. Kemudian satunya diselisihkan juga. Selisihkan ke sini. Dikurangi juga. 62 kurangi 54. Hasilnya adalah berapa? 8. Ya, 8. 8 tambah 54 kan 62. 8. Sudah. Ini punyanya perempuan. Maka 6 dibanding 8 itulah jawabannya. Loh, nggak ada. Perkecil. Dibagi 2. Bagi 2, 3. Bagi 2, 4. Maka jawabannya 3 dibagi 4. Jret. Begitu. Jangan tertukar ya. Jangan tertukar. Kalau salah naruhnya bisa jadi 4 dibanding 3. Jangan tertukar. Cara seperti ini, dengan karakter soal seperti ini, mau diubah angka berapapun, insya Allah pasti benar. Jadi tidak berlaku hanya untuk angka ini saja. Oke ya, lanjut. 30. 10 orang pekerja, mohon maaf ya, saya tidak komunikatif karena belum saya bagi kelas kecil. Nanti teman-teman yang baru bergabung di 2024 atau yang lama nanti ada momen yang dipisah. 10 orang pekerja menyelesaikan 5 unit selama 6 bulan. Nah, ini sulit ini. Waktu yang dibutuhkan 15 pekerja untuk menyelesaikan 8 unit berapa? Ini agak sulit ya. 10 pekerja selesai 6 bulan. Selesai 6 bulan. 5 unit. Kalau 15 pekerja, 8 unit, selesai berapa bulan? Nah, itu kan ya. Apakah bisa ditebak? Nggak bisa, karena angkanya agak sulit. Saya ajari cara cepat dengan bernalar ya. Membangun nalarnya dari sini. Membangunnya. Gimana caranya 10 dan 15 ini itu nanti menghasilkan suatu KPK yang sama. Ini konsep. KPK yang sama. KPK yang sama kan 30. 10 kali 3, 30. 15 kali 2, 30. Maka arahkan menjadi 30. Berarti kali 3. Maka ini harus kali 3. 18. Oke. Ini kali berapa supaya 30? Kali 2. Oke. Nah, karena ini sudah 30 pekerja, ternyata di sini hasilnya adalah berapa? Sebentar. Ini. 5 unit kali 3, 15. Maka 8 unit kali harus 2, karena sama-sama pengali. 16. Oke. Sekarang, ini 6 bulan. Ini berapa unit? 5 unit. Ini sama 18 ya. Terus, sebentar. Agak rancu. Nah. Oke. Ini ringan. Oh, 5 bukan 6. 5 ini ya. Iya, betul. Ini kan 15 unit ya. Ini 15 unit. Ini 16 unit. Sudah. Nggak usah dihitung lagi. Kita sudah akan bisa dapat analoginya. Jadi kalau 15 unit saja itu 6 bulan. Dengan pekerjanya sama-sama 30. Nah, jadi harus menjadi jumlah pekerja yang sama. Baru kita bisa analogikan. Itu tadi dengan cara konsepnya, jadikan
KPK antara 10 dan 15, KPK-nya 30. Maka ini kali 3 supaya 30, maka ini harus kali 2 supaya 30. Kalau ini kali 3, maka ini kali 3. 5 unit kali 3 adalah 15 unit. Maka 8 unit, di mana 8 unit tadi kan 15 pekerja. 15 pekerja menyelesaikan 8 unit. Maka 8 unit juga mengalihkan faktor pengalinya sama 2. 8 kali 2, 16. Kalau 30 pekerja 15, kalau 30 pekerja 16 unit, maka pasti lebih lama mana? Ya pasti lebih lama ini, uang pekerjanya sama jumlahnya. Kalau ini 6 bulan, dengan pekerja sejam 30, maka pasti ini 16 unit, pasti 6 bulan lebih. Jret, jawabannya D, lebih dari 6 bulan. Kenapa Pak nggak lebih dari 9 bulan? Terlalu jauh, karena hanya 1 unit saja. Kenapa 4 dan 6 bulan? Nggak mungkin, karena angkanya sudah jelas beda. Begitu, oke ya? Cukup 31. Nah, ini perbandingan lagi ya. Pakannya 21, habis 30 ekor. Kalau 20 ekornya, jika ia membeli 20 ekor ayam lagi, berapa tambahan pakan yang harus dibeli? Nah, ini jangan rancu ya, jangan rancu. Kalau 21 sekian, maka kalau 20 ekor, nah ini 21 kan berarti 20 ekornya di sini ya, 30 ekor, ini 20 ekor. Oke, berarti ini X ya. Maka perbandingannya apa? Senilai atau enggak? Ini ekornya tambah dikit, ya ini otomatis tambah turun. Karena ini ayamnya dikit, maka makanannya akan sedikit. Maka itu senilai ya. Maka X tetap di bawah 30 per 20. Gitu ya. Coret-coret. Kayak ini 21 dibagi 3, 7. 7 kali 2, 14. Jeret. 14. Gitu ya. Hitungannya saya percepat ya. Nanti dihitung kembali. Kemudian belanja supermarket. Harga baju tertempel ini. Diskon. Nah ini jangan salah. Ya, ibu-ibu yang belanja jangan sampai salah menghitung begini. Bukan 30% dari ini, bukan. Tapi harga pertama 20%, ditambah prosentase kedua 10% terhadap yang dibayar tinggal 80%. Kenapa? Karena sudah dipotong 20, maka harga selanjutnya itu 80%. Potongan 10% dari 80%. Nah, maka 10% dari 80% kan 8, ditambah 20. Maka 28%. Inilah potongan totalnya. Sehingga 28 kali 5 langsung. 28 kali 5. Jret. 0, 10, 14. Jret. 14. Jret. Jret. Itu ya. Nanti hitung dengan pelan-pelan ya. Hitung dengan pelan-pelan. Karena ini momennya bukan pendalaman ya. Kalau pendalaman nanti baru kita akan belajar pelan-pelan. Nggak usah kukuh. Gitu. Nomor 33. Nah, ini rumit. Rumit ya. 60 hari, Astrid melukan 75, dan Desi melukan 50, mula-mula Astrid 25 hari, kemudian sisanya membingungkan. Sebentar ya. Oh ya. Mula-mula Astrid dan Desi bekerja selama 25 hari. Nah, ini dulu yang kita kerjakan. Kita fokus, Astrid dan Desi bekerja bersama. Bekerja bersama, satu harinya untuk Astrid dan Desi. Itu cara cepatnya, satu harinya nih, satu harinya dulu. Fokus ya, satu harinya Astrid dan Desi, satu harinya. Berarti Astrid berapa? 75, Desi berapa? 50. Langsung 1/75 ditambah 1/50. Jret, samakan penyebut, 150, 2, 3. Maka 5/150. Inilah setiap hari Astrid dan Desi bekerja, satu harinya dapat ini bagian. Ini bagian, maksudnya 5/150 bagian. Kalau selama 25 hari, maka kalikan 25 hari. Jret. Nah, itulah yang dikerjakan Astrid dan Desi selama 25 hari. Nah, nanti jatuhnya berapa? Nah, kita coba perkecil ya, dibesarin. Oke. Ini kita coret aja. 5 dicoret dengan 15, maka ini 3.
Oke, nggak pas ya angkanya ya. Nah, 5 kali 25 dibagi 150. Ini aja dicoret supaya pas. Ini dicoret 1 dibagi ini 25, hasilnya 6. Maka 5/6 bagian. Nah, artinya Astri dan Desi selama 25 hari itu selesai 5/6 bagian. Berarti sisanya berapa bagian? Ya 1/6 dong. 1/6. Karena satu bagian utuh itu kan satu bagian. Diselesaikan tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, ini habis. Maka ini saja 1/6. Nah, inilah yang dikerjakan oleh Mary sendiri. Sisanya dikerjakan Mary. Waktu yang diperlukan oleh Mary berapa? Nah, sekarang Mary diketahui kalau dia mengerjakan pekerjaan itu utuh itu selesai 60 hari. Utuh ini. Utuh, 6 bagian utuh. Utuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utuh itu 60 hari. Kalau hanya 1/6-nya, berapa hari? Ayo saya ajak berlogis. Kalau 6 bagian itu 60 hari. Maka kalau 1/6 saja, berarti berapa hari? Jelek, 10 hari. Gak usah dihitung. Iya, betul? 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari, berarti kan 60 hari. Ngecat satu kotak, satu kotak, satu kotak, satu kotak, 6 kotak. Kalau sisanya hanya satu kotak, kemampuannya tadi 6 kotak dalam 60 hari, maka 1/6 ininya tok berarti dia 10 hari. Karena ini 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Totalnya 60 hari. Nah, jatahnya si Mary kan tinggal 1/6. Karena sudah dikerjakan oleh si Astrid dan Desi 5/6 bagian. Nah, sehingga jawabannya 10 hari. Oke ya, paham ya? Logika ini kalau bisa diterima, hanya butuh kecepatan hitung karena sudah paham. Maka soal cerita yang kelihatannya rumit, kalau sudah paham, saya kira mudah sekali. Ya. Coba penjelasan saya yakin sangat detail, tinggal mengulang aja, di review. Nomor 34, semula biaya sewa sepeda mini 60 juta. Setelah masuk ke pandemi, biaya sepeda mini gunung masing-masing 8%, naik ya, naik 8% dan 12%. Sedangkan kenaikan beasiswa mini dan sepeda gunung per bulan adalah, lah ini sudah jelas. Ini kan yang ditanyakan kenaikan sepeda mini dan sepeda gunung. Sepeda mini naik ini, sepeda gunung naik ini. Ya totalnya 8 tambah 12, langsung jeret. Jangan dipusingkan dengan angka 60.000 atau 600.000. Karena fokusnya pada kenaikan prosentase. Ngapain pusing-pusing? Pak, kenapa kok enggak selisihnya? Ya gimana selisihnya wong itu total? Sepeda mini dan sepeda gunung pertanyaan. Nah, oke ya. 35. Nah, terakhir 150 km, 150 km membutuhkan bensin sebanyak 15 liter. Nah, ini adalah nilai dari apa ini? Banyaknya bensin dibutuhkan untuk menempuh jarak 100 km. Oh, gitu. Berarti ini adalah 100 km, berapa bensin? X, gitu ya. Nah, perbandingan senilai karena angka ini turun. Diduga karena hanya pendek, maka liternya butuh dikit. Berarti ini pasti turun. Nah, sama-sama turun, maka X-nya tetap di bawah, 15 di atas. 100 di bawah, 150 di atas. Coret, coret, tinggal 10. Nolnya coret 1, nolnya coret 1. Maka X sama dengan 10. Maka di sini banyaknya bensin 100 kilo 10. Nah, 10, P-nya 10. Maka P sama dengan Q. Selesai ya? Oke, cukup itu saja dulu. Kita sudahi ya, mohon maaf. Untuk silogisme kita bahas di pertemuan ke depan. Saya mohon maaf, sudah janji ke ini. Ini sifatnya tambahan, jadi nggak apa-apa, nggak usah berlama-lama banget. Terima kasih semuanya sudah meluangkan, dan banyak sekali, ada 40 yang meluangkan lebih. Mudah-mudahan bisa mengikuti, kalau ada yang miss,
bisa diulang rekamannya, nggih. Ini amat penting soal-soal paket, karena soal paket bisa jadi ukuran soal apa yang sering keluar. Itu yang bisa jadi ukuran di situ kalau belajar soal paket itu. Karena soal paket itu real, soal-soal yang sering keluar. Kalau soal pendalaman, itu soal dari mudah dan sampai sulit. Sehingga kadang-kadang malah enak soal paket. Karena soal pendalaman itu kadang belajar yang agak berat. Ada soal-soal yang agak berat. Jadi ulangi kalau ada yang nggak paham. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Eh, kalau ada yang bertanya, boleh dicek dulu di videonya. Kalau masih bingung, baru bisa japri saya. Nanti kita coba kumpulkan dalam satu momen tertentu untuk dibahas pertanyaannya itu. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ya, Pak. Izin sama-sama. ya Pak. Terima kasih. Oke, silakan bisa live. Silakan, Pak.